Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan Akuntansi Manajemen. Pertemuan kali ini kita akan membahas di pertemuan 10, analisis biaya, volume, dan laba. Arti dari analisis biaya, volume, dan laba itu sendiri menurut pendapat Edward J. Bossert tahun 2009 dalam bukunya di halaman 387, analisis biaya volume laba atau cost volume profit atau disingkat dengan CVP merupakan metode untuk menganalisis pengaruh keputusan operasi dan pemasaran terhadap laba bersih berdasarkan pemahaman atas hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Di sini ada beberapa pengertian analisis biaya, volume, dan laba. Jadi, analisis biaya, volume, dan laba itu adalah suatu metode estimasi bagaimana menganalisis perubahan variabel yang akan mempengaruhi laba. Variabelnya naik, maka labanya akan seperti apa nih? Labanya naik atau tidak, dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan tentang bagaimana jumlah pendapatan dan jumlah biaya berubah seiring dengan perubahan volume penjualan. Semakin banyaknya penjualan, apa yang terjadi nih sama pendapatan, sama biayanya gitu. Kemudian analisis ini juga mengartikan bahwa instrumen yang lazim digunakan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan, contohnya analisis biaya volume laba dalam menetapkan harga jual. Jadi sebelum mau harga jualnya berapa, dianalisis dulu tuh biayanya sudah berapa yang digunakan, kemudian volume produksinya berapa, kemudian laba yang diinginkan berapa gitu. Maka akan ditentukan harga jual. Kemudian pengertian lainnya adalah analisis biaya volume dan laba ini adalah instrumen perencanaan dan pengendalian yang memerlukan sejumlah teknik dan pertumpukan pada pemahaman terhadap pola-pola perilaku biaya perusahaan. Jadi dia tuh adalah sebagai perencana dan pengendali dari suatu teknik atau prosedur bagaimana memecahkan masalah yang perilaku biaya di perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir, analisis biaya, volume, dan laba bisa diartikan sebagai analisis pola-pola perilaku biaya yang mendasari hubungan-hubungan antara biaya, volume, dan laba, dan sering juga disebut analisis break-even atau disingkat BEP atau dalam bahasa Indonesianya titik impas. Asumsi yang mendasari analisis biaya, volume, dan laba adalah asumsi yang digunakan dalam analisis ini, yaitu yang pertama, semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel ataupun biaya tetap. Kemudian yang kedua, fungsi jumlah biaya adalah linier dalam kisaran relevan. Maksudnya harus nilainya yang sesuai gitu dengan kenyataannya. Kemudian fungsi jumlah pendapatan adalah linier dalam kisaran relevan. Sama ya, harus sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang keempat, analisisnya untuk sebuah produk atau bauran penjualan dari bermacam-macam produk adalah konstan dalam kisaran yang relevan. Harus tetap ya untuk produknya. Kemudian hanya terdapat satu pemicu biaya, yaitu volume unit produk atau rupiah penjualan. Jadi yang tetap itu jumlahnya, volume atau jumlah dari suatu produksinya tersebut. Tadi sebelumnya sudah ada pengertian tentang analisis biaya, volume, dan laba, di mana tadi kan analisis pola-pola perilaku biaya yang mendasari hubungan atau yang disebut juga dengan analisis break-even point atau disebut juga titik impas. Nah, kita masuk ya ke titik impas atau break-even point. Konsep margin kontribusi. Jadi dalam break-even point ini nanti ada konsep margin kontribusi atau perbedaan antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Selisihnya ya, ntar dikurangkan antara biaya jual per unit dengan biaya variabel per unit.
Kemudian analisis titik impas nih adalah atau BEP adalah suatu kondisi di mana volume penjualan tertentu, jumlah pendapatan, dan jumlah bebannya sama. Jadi ada titik di mana volume penjualan sekian, maka jumlah pendapatan dan jumlah bebannya itu sama. Jadi tidak untung tidak rugi. Biasanya diibaratkan kalau saya mengeluarkan modal 1 juta itu akan BEP di berapa banyak penjualan atau akan di BEP di berapa periode, 1 bulan kah, 2 bulan kah, dan sebagainya. Tujuan dari BEP adalah untuk mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan dari hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Metode dalam mencari BEP atau titik impas adalah ada 3 ya. Yang pertama itu metode persamaan, yang kedua pendekatan grafik, yang ketiga metode CM atau kontribusi margin. Metode persamaan, jadi rumusnya kalau mencari BEP itu adalah biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi kalau biaya tetap itu seperti biaya sewa gedung, sewa gudang, sewa kendaraan, ya kan, biaya yang tidak berubah meskipun produksi atau penjualan berubah. Mau penjualannya 10.000, mau penjualannya 10 pieces, bahkan mau penjualannya 10 juta, tapi kalau biaya sewa tetap segitu. 1 miliar ya 1 miliar gitu. Tidak memperlihatkan tidak dipengaruhi oleh produksi atau penjualan. Kemudian ada biaya harga jual per unit, yaitu harga jual produk per unitnya. Kemudian biaya variabel per unit itu adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan produksi atau penjualannya. Jadi kalau penjualannya naik, maka biaya tersebut akan berubah, itu biaya variabel. Contohnya biaya variabel kayak biaya bahan baku. Saat produksinya ditingkatkan, maka bahan baku yang diperlukan juga harus lebih besar. Itu biaya baku itu adalah biaya variabel. Kemudian pendekatan grafik, BEP dapat dihitung menggunakan grafik yang menunjukkan hubungan antara biaya dan pendapatan. Pada grafik, BEP adalah titik di mana pendapatan memotong garis biaya total ya. Kemudian yang ketiga dengan metode CM atau kontribusi margin itu adalah sisa hasil penjualan setelah dikurangi dengan variable cost. Itu bisa BEP itu dapat dihitung menggunakan margin kontribusi. Jadi margin kontribusi kan selisih antara biaya harga jual per unit selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit, namanya margin kontribusi. Setelah itu margin kontribusi ditemukan, maka kita bisa menghitung nilai BEP-nya. Aplikasi manajerial, jadi dalam analisis volume biaya dan laba sangat berguna bagi manajer untuk menjalankan fungsinya. Alat analisis ini yaitu volume, biaya, dan laba dalam organisasi itu fokus dalam hubungannya bagaimana menetapkan laba sasaran yang diinginkan sesuai, terus bagaimana dampak perubahan harga jualnya dengan analisis ini. Kemudian bagaimana dampak perubahan biaya variabelnya karena adanya analisis tersebut, karena tadi mau laba yang baik maka nanti akan berhubungan sama variabel cost-nya atau biaya variabel. Kemudian yang terakhir itu ada hubungannya dengan dampak perubahan pada fixed cost-nya. Jadi nanti kalau mungkin ya ada labanya terus berkembang, maka fixed cost-nya juga ikut berubah karena butuh lahan yang lebih besar atau gudang yang lebih besar, kayak gitu ya. Kita lanjutkan ya ke latihan soal. Yang pertama, asumsi yang digunakan dalam analisis biaya, volume, dan laba adalah terkait semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel dan biaya tetap. Soal yang kedua, suatu kondisi di mana pada volume penjualan tertentu jumlah pendapatan dan jumlah bebannya sama. Itu adalah namanya
Ya, betul, titik impas atau break even point atau disebut juga BEP. Nomor 3, perbedaan antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit adalah definisi dari ini selisih, namanya margin kontribusi. Untuk mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan dari hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya baik variabel cost atau biaya variabel dan biaya tetap adalah tujuan dari adanya perhitungan. Ya, kan tadi pendapatan sama penjualan sama, berarti yang BEP, break even point atau titik impas. Ya, terakhir nomor 5, aplikasi manajerial dari analisis biaya volume dan laba meliputi tadi ada penetapan laba sasaran, betul ya, yang A. Kemudian yang kedua, dampak pada perubahan biaya variabel, dampak pada perubahan harga jual, dampak perubahan pada biaya tetap. Jadi yang benar yang A ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari mata kuliah ini, analisis biaya volume dan laba, itu adalah teknik analisis yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume produksi, dan laba perusahaan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membantu manajemen membuat keputusan yang tepat tentang harga jual, bagaimana produksinya, terus bagaimana pengendalian biaya tersebut. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis ini adalah tadi biaya tetap, biaya variabel, ada margin kontribusi, ada titik impas atau BEP. Kemudian manfaat analisis biaya volume dan laba ada 3. Yang pertama, membantu mengambil keputusan dalam misalnya investasi, ekspansi, atau menghentikan produksi produk tertentu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi, bagaimana mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan efisiensinya. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan laba, bagaimana menentukan target laba yang realistis dan rencana pencapaiannya itu seperti apa gitu. Jadi perlu adanya analisis biaya volume dan laba digunakan. Terima kasih sudah menyaksikan materi kita kuliah hari ini. Semoga semua paham dan mengerti. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa diskusikan lewat email ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kurang dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.